Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Dewi Anggreni, mahasiswa IAIN Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Fisika. Saat ini saya menempuh magang 1 di SMA Negeri 1 Rejotangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tegangan, renggangan, dan modulus Young untuk kelas 11 mata pelajaran fisika wajib atau untuk kelas IPA. Ada 3 besaran yang perlu diperhatikan pada sifat elastisitas, antara lain, yang pertama adalah tegangan atau stres. Tegangan atau stres adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. Persamaannya, tegangan sama dengan F per A. Ini adalah simbol dari tegangan. F adalah gaya tarik atau gaya tekan, satuannya Newton, sedangkan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Yang kedua ada renggangan atau strain. Renggangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Untuk persamaannya seperti ini. Renggangan, ini adalah simbol dari renggangan, sama dengan delta L per L0. Dengan delta L adalah perubahan panjang, satuannya meter, dan L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Yang ketiga ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas ini juga disebut sebagai modulus Young, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara stres dan strain, atau perbandingan antara tegangan dan renggangan, sehingga persamaannya modulus elastisitas adalah tegangan dibagi renggangan. Nah, kita tahu di awal tadi tegangan itu persamaannya adalah F per A, dan renggangan itu persamaannya adalah delta L per L0. Nah, ini ketika kita delta L per L0-nya kita naikkan ke atas, jadinya dibalik hingga ketemu persamaan atau rumus F dikali L0 per luas penampang A dikali delta L. Nah, ini adalah rumus dari modulus elastisitas atau modulus Young. Selanjutnya ada kurva hubungan antara tegangan dan renggangan. Ini adalah kurva hubungan antara tegangan atau stres dan renggangan atau strain. Nah, pada kurva hubungan antara tegangan dan renggangan ini ada beberapa titik, ada titik O, A, B, C, D, E hingga F. Nah, untuk itu mari kita tinjau masing-masing titiknya. Yang pertama ada titik A. Pada titik A, tegangan berbanding lurus dengan renggangan. Tegangan berbanding lurus dengan renggangan yang ditunjukkan oleh garis O ke sampai A. Nah, pada daerah ini disebut dengan daerah proporsionalitas, dan pada daerah inilah hukum Hooke berlaku. Hukum Hooke dengan bunyi perbandingan antara tegangan dan renggangan adalah konstan. Nah, inilah yang digambarkan oleh gradien garis lurus, garis OA, yang kita sebut juga sebagai daerah modulus Young. Selanjutnya ada titik B. Titik B ini adalah titik perubahan batas elastisitas. Ketika pada sampai titik ini, suatu bahan itu akan berubah batas elastisitasnya, maksudnya sudah mencapai batas elastisitasnya. Kemudian ada titik C dan D, ini adalah titik yield point. Pada daerah ini, bahan akan mengalami kehilangan sifat elastisnya dan akhirnya akan berubah sifat menjadi plastis. Jadi pada titik ini bahan sudah mencapai titik elastisnya hingga dia berubah menjadi plastis atau tidak elastis. Kemudian ada titik E. Titik E ini adalah titik ultimate tensile strength
atau daya renggang akhir yang merupakan ukuran yang sangat berguna untuk mengetahui kekuatan suatu bahan. Kemudian ada titik F. Titik F ini merupakan titik patah atau titik putus. Jadi ketika suatu bahan sudah habis, sudah sampai batas titik elastisitasnya, sudah sampai batas dia berubah menjadi plastis, kemudian sudah sampai pada daya renggang akhirnya, hingga pada akhirnya dia akan mengalami patah atau putus. Kembali lagi ke video yang kemarin, bahwa apapun benda yang bersifat elastis itu tetap memiliki batas elastisitasnya, hingga ketika dia sudah mencapai batas tersebut, maka dia juga akan bersifat menjadi suatu bahan yang plastis atau tidak elastis lagi, hingga tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Contoh soal. Seutas kawat memiliki panjang 2 meter dan luas penantang 4 mm persegi. Kawat ditarik dengan gaya 8 Newton sehingga bertambah panjang 0,0001 meter. Hitunglah tegangan yang diberikan pada kawat, renggangan yang timbul pada kawat, dan modulus elastisitas bahan pembuat kawat. Dari soal kita tahu, kawat mula-mula memiliki panjang awal atau L0 2 meter, kemudian memiliki luas penampang 4 mm persegi, yang jika kita konversi ke satuan meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian F1 atau gayanya 8 Newton, dan delta L atau perubahan panjangnya itu adalah 0,0001 meter. Ditanya tegangan, renggangan, dan modulus elastisitas. Yang pertama kita cari tegangan. Langsung saja kita masukkan persamaan dari tegangan, rumus dari tegangan, yaitu tegangan sama dengan F per A, atau gaya dibagi luas penampang. Kita tahu gayanya tadi adalah 8 Newton, kemudian luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, sehingga didapatkan dari 8 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 menjadi 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ini adalah besar tegangannya. Selanjutnya ada renggangan. Persamaannya renggangan tadi adalah delta L per L0. Kita tahu bahwa delta L-nya adalah 0,0001 meter dan L0-nya 2 meter. 0,001 dibagi 2 meter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, modulus elastisitas. Modulus elastisitas tadi adalah perbandingan antara tegangan dan renggangan. Karena tadi kita sudah mencari nilai tegangan dan renggangan, jadi bisa langsung kita masukkan. Tegangannya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 6, sedangkan renggangannya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Hasil pembagiannya adalah 4 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, sekian penjelasan materi tentang tegangan, renggangan, dan modulus elastisitas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.